di bumi maupun di langit. Karena kesempatan ini adalah satu kesempatan yang didambakan bukan hanya saja oleh mereka yang masih hidup ala qaidil hayah, namun juga mereka yang bahkan telah kembali ke alam barzakhnya. Mereka berharap diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali hidup demi untuk mendapatkan satu detik bahkan daripada keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang Allah Subhanahu wa taala obral kalau bahasa kita di dalam bulan suci Ramadan yang mulia ini. Alhamdulillah. Dan harapan kita adalah sebagaimana Allah taala kasih kita kesempatan untuk bisa hadir melaksanakan amal ibadah salat subuh berjamaah di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala maafkan kesalahan-kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Allah taala bagikan pahala yang kita dapat kepada orang-orang tua kita, baik yang telah wafat, baik yang masih hidup atau yang telah wafat. Allah tinggikan derajatnya, Allah Subhanahu wa taala muliakan magamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama orang-orang yang mereka cintai. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan akhwat, sesuai tema sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan berpuasa, bulan mengabdikan diri kepada Allah, bulan bermunajat kepada Allah, bulan memohon kepada Allah. Bulannya kita cari perhatian sama Allah Subhanahu wa taala. Naam, di antara metode mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi penyempurnanya, adalah dengan menunaikan zakat fitrah. Nah, pentingnya zakat selalu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau kita sadar, tiap kali kita baca Al-Qur'an, hampir tiap kali Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan di banyak ayat Allah taala ketika menyebutkan tentang menegaskan perintah salat, Allah Subhanahu wa taala selalu mengiringi dengan perintah zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Dan dalam banyak ayat-ayat yang lainnya Allah taala menegaskan kita tentang pentingnya zakat. Apa sih tujuannya zakat? Apa sih pentingnya kita melaksanakan amal ibadah yang satu ini? Ya, yang Nabi SAW sampai jadikan itu dalam pondasi, dalam dasar-dasar pondasi keislaman seseorang. Ya, Nabi SAW beliau bersabda dalam hadisnya, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu didirikan atas dasar 5 pilar, kata Nabi SAW. 5 pilar ini apa aja? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamus salat, mendirikan salat, wa ita' zakah, kemudian menunaikan zakat, wa shaum Ramadan, kemudian berpuasa di bulan suci Ramadan, yang terakhir wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, atau kama qala alaihi salatu wassalam, menunaikan amal ibadah haji bagi yang mampu. Langsung setelah salat perintahnya zakat, menunjukkan tentang bagaimana Allah dan Nabi mementingkan amal ibadah yang satu ini. Nabi bahkan bilang dalam hadis beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, ya, faradallahu zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-hurri wal 'abdi wal dzakari wal untha was-saghiri wal kabiri minal muslimin, rawahu al-Bukhari wa Muslim, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menfardukan, mewajibkan bagi siapa? Bagi setiap kalangan,
ya untuk menunaikan zakat fitrah. Ya. Gimana rupa zakatnya? 1 sa' tamar, kurma, atau syair, gandum. Ya. Cuman di sini ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan itu apa? Makna la lafzan. Yang dimaksud dari hadis ini adalah makna secara umum, bukan makna secara lafaz. Naam, bentuk lafadznya korma atau gandum, tapi maknanya am. Maknanya adalah makanan pokok di masing-masing tempat. Karena makanan pokok di masing-masing tempat berbeda. Kalau di Indonesia, makanan pokok kita nasi, beras gak dimakan. Makanan pokok kita nasi. Ya. Maka 1 sa' nasi. 1 sa' itu seperti apa sih? Ulama fikih mereka mengkadarkan bahwa 1 sa' itu kira-kira beratnya 2,5 sampai 3 kilo. Ya. Ya, bagi yang pengen melaksanakan, insyaallah di Masjid Al-Abrar Pasar Rumput ada panitianya yang profesional insyaallah. Ya. Hadza kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diwajibkan bagi yang merdeka, bagi hamba maupun yang merdeka. Bagi budak, bagi hamba saya maupun yang merdeka diwajibkan. Ya. Wadzakari wal untha, laki-laki maupun perempuan. Was-saghiri wal kabir, anak kecil maupun yang sudah besar. Minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Zakat fitrah atau zakat secara umum itu mengajarkan kita arti kepedulian, arti kebersamaan, arti kedermawanan. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, itu beliau mensifatkan tentang kedermawanan Nabi SAW. Beliau bilang, kan sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling jawad, paling mulia, dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kedermawanan itu akan terlihat lebih nyata, lebih besar ketika masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Kemudian beliau mensifatkan tentang kedermawanan Nabi. Beliau bilang, "Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah." Lebih kedermawanan Nabi, kata Sayyidina Anas bin Malik, lebih menyertai kami daripada hembusan angin. Ya. Jadi pertama itu mengajarkan kita tentang kedermawanan, dipaksa untuk dermawan. Paling enggak kalau ada orang yang tabiatnya pelit, dipaksa tuh sama Islam buat dermawan. Ikhwan yang dimuliakan Allah, ada peneliti yang mengatakan bahwasanya kalau seandainya hukum Islam ini diterapkan, maka seluruh angka kemiskinan di dunia ini akan hilang. Sekarang orang-orang teriak mendeklarasikan keadilan, membasmi kemiskinan, rasisme dan lain-lain. Ajaran Islam semuanya telah mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai kemanusiaan. Di antaranya zakat, di antaranya salat, di antaranya hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, di antaranya dan masih banyak lainnya. Wah, kata dan seterusnya. Maka penting bagi kita umat Islam untuk mengamalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitrah, zakat badan, nanti ada zakat macam-macam. Ya. Wah, kata cuman karena waktu kita nggak banyak, maka kita sederhanakan ya sampai di sini. Insyaallah yang sedikit ini dapat jadi manfaat bagi kita sekalian. Insyaallah yang sedikit ini bisa menjadi penyempurna amal ibadah puasa kita untuk kita praktekkan. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, beliau mengajarkan bahwasanya kita dianjurkan untuk mengeluarkan zakat qabla khurujin nasi ila shalah, sebelum manusia melaksanakan salat Idul Fitri. Ya. Itu diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, nanti ada ulama yang berpendapat kapan waktu dibolehkan untuk seseorang mengeluarkan zakat, kapan waktu diwajibkan, kapan waktu sunnahnya sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan zakat fitrah tersebut. Wahakala. Insyaallah sampai di sini
Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang sedikit ini bisa menjadi manfaat, bisa menjadi bekal untuk kita amalkan, untuk kita jadikan pedoman dan pegangan dalam hidup kita, agar hidup kita menjadi lebih baik, agar keadaan kita menjadi lebih baik, agar masa depan kita dan anak-anak kita menjadi lebih baik, masa depan di dunia maupun masa depan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Allahumma barik lana fi Allahumma barik lana fi Ramadan wa a'inna fihi 'ala al-qiyam was-siyam wa tilawatil Qur'an. Allahumma ihfaz ma baqiya min al-ayyam. Allahumma ihfazna fi ma baqiya min shahri Ramadan. Allahumma wa'inna fihi 'ala al-ibadah. Allahumma wa'inna fihi 'ala al-ta'abbud bihaqqi 'ubudiyatik. Allahumma sallimna min Ramadan wa sallim min Ramadan minna. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alahu minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammad wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzahu minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammad. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim, fa'fu 'anna ya rahim, fa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita agar bisa sampai ke Ramadan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik sepanjang kehidupan manusia. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.